Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. 3 tahun baginda Nabi melakoni dakwah model kayak begini. Turun perintah lagi. Fasda bima tu'mar. Muhammad, mulai sekarang dakwah sampean, dakwahmu nggak perlu ngumpet-ngumpet. Terang-terangan aja dah. Kasih tahu orang-orang kafir bahwa sejak saat ini kamu merupakan Nabi Allah, Rasulullah, diutus mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Mulai sekarang dan seterusnya, dakwah harus kamu lakukan secara terang-terangan. Mulai ini dakwahnya terang-terangan, terbuka. Biasanya Nabi kalau dakwah itu ngobrol face to face, tapi sejak turunnya perintah dakwah terbuka, mulai Nabi pidato perdana di depan umum. Mula-mula Nabi kumpulin pemuka-pemuka Quraisy di dekat Mekah, tepatnya ada Jabal Qubais, tempat antara Sa'i, Marwa dan Sofa, Jabal Qubais. Dikumpulkan pemuka-pemuka Quraisy oleh baginda Nabi di situ. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum tuh. Kata Nabi, saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, tuan-tuan percaya nggak sama saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya sama saya? Karena Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Ini ya. Seorang juru dakwah jujur, yang hak dibilang hak, yang batil dikatakan batil, yang halal harus dibilang halal, yang haram harus dibilang haram. Jangan karena kepentingan individu, kepentingan pribadi, yang halal berubah jadi haram, yang haram jadi remeng-remeng. Anda Muhammad dari kecil kami kenal nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Anda orang jujur. Sebab itulah kami semua di Mekah ini percaya kepada Anda Muhammad. Ya udah, kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi dan pelihara diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini dakwah Nabi pidato perdana di depan orang banyak nih. Saudara, kalau mengajak orang pada kebaikan, jangan dikira reaksinya itu orang setuju semua, iya semua, diem semua, ndelohom semua. Jangan dikira mengajak orang kepada kebaikan tidak penuh dengan rintangan dan tantangan. Kalau kita niat, dan niat ini harus kuat, menebarkan kebaikan di atas muka bumi, maka rintangan dan tantangan apapun harus kita hadapi, dan insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Begitupun yang dilakukan baginda kita. Selesai memberikan pidato perdana, dari belakang nyautin, siapa? Abu Lahab. Menurut nasab, Abu Lahab itu masih keluarga besar baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Lebak Bulusnya,
Abu Lahab itu encingnya Nabi. Encing, tahu encing? Paman. Abu Lahab tuh masih nasabnya keluarga besar baginda Nabi, jatuhnya paman. Dari belakang dengar Nabi ngomong kayak begini, ngacung. Muhammad, Muhammad. Ada apa paman? Alihaza jama'atana. Cuma gara-gara kami harus dengerin omongan kamu kayak begini, kami semua kumpul. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nah, ini yang saya maksud. Sebab itu jangan pernah gentar sekali kaki kita berada di jalan kebenaran. Apapun rintangan, tantangan, hadapi. Insya Allah, Allah memberikan jalan keluarnya. Nabi ditantang, bukan cuma itu, dihina, dilecehkan oleh Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Cuma gara-gara dengerin ocehan kamu kayak gini, semua orang Quraisy dikumpulin di sini. Wah, kebangetan ente Muhammad. Nabi dihina, dicaci kayak begitu sama pamannya sendiri. Beliau nggak jawab, beliau diam. Tapi Allah yang jawab. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabil. Muhammad tidak akan pernah menemui kecelakaan, tapi Abu Lahab lah yang kelak pasti akan mendapatkan kecelakaan. Inilah konsekuensi sebuah dakwah, mengajak orang kepada jalan kebenaran. Pasti resiko, rintangan dan tantangannya banyak. Sebab itu kita lihat resiko, rintangan yang dihadapi baginda Nabi itu dijadikan oleh beliau sebagai sebuah pupuk. Cacian, makian, hinaan itu dijadikan baginda Nabi sebagai sebuah pupuk. Pohon tuh kalau rajin dikasihin pupuk, berkembangnya lebih cepat apa tidak? Lebih cepat. Buahnya juga tentu lebih banyak. Nabi menjadikan hinaan, cacian, kritikan sebagai sebuah pupuk supaya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Buat adik-adik saya para pelajar nih, sebab itu jangan pernah takut kalau dikritik, jangan pernah minder kalau dihina, jangan pernah ngerasa kalau dicaci maki. Jadikan itu semua sebagai pupuk buat diri kita, lebih bisa mengoptimalkan karya kita supaya hari esok yang akan kita jelang lebih baik dari hari ini. Memang ya, watak kita nih manusia biasanya ama kritikan, ama cacian, ama makian nggak suka, tapi ama pujian tuh kita sukanya luar biasa tuh. Hati-hati, pujian sering membuat manusia terlena, tapi caci maki, hinaan, bahkan kritikan itu bisa membuat kita mawas diri. Watak kita nih manusia senangnya dipuji. Nggak percaya ntar tuh di depan, saudara keluar, di depan jalanan saudara ketemu perempuan. Saudara yang bilang, Neng, kamu cantik deh. Mungkin tuh perempuan jawabin, abang bisa aja. Walaupun tuh perempuan jawabin, abang bisa aja, saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Kenapa? Watak manusia seneng dipuji, suka disanjung. Dicaci, dihina, dikritik, dimaki, nggak suka dia. Tapi ingatlah, pujian, sanjungan sering membuat kita terlena. Kalau kita terlena, masuklah kita tidak menjadi agen-agen juru dakwah yang baik dalam kehidupan ini. Insyaallah nanti kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetaplah di channel ini.
Ya pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi bahwa ternyata dalam berdakwah pun kita harus membutuhkan metodologi yang tentu saja harus dibungkus secara profesional. Karena kita harus melakukannya secara rapi, karena Allah menekankan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dilakukan secara rapi. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti, Ustadz Fikri akan menyampaikan bahwa bagaimanakah memaknai dakwah yang disampaikan dengan cara yang rapi dan profesional. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Beragam warisan Nusantara. Berbisnis sarung Wadimor sangat menguntungkan sekali buat saya. Indonesia kebangsaan. Dengan harga yang kompetitif, kualitas sarung sangat bagus, mutu benangnya terjamin, motif dan coraknya luar biasa banyak variannya. Benar-benar sangat menjual. Hal itu yang membuat pelanggan saya semakin bertambah jumlahnya. Karena semakin hari permintaan akan sarung Wadimor terus meningkat. Bahkan, sekarang juga melayani permintaan sarung Wadimor dari luar negeri, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, sampai Timur Tengah. Semua jadi mudah, berkat suplai barang dari pabrik sarung Wadimor lancar. Wadimor tentu